Saudara, mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kiranya berkenanlah untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan, berkenanlah untuk mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan berkenanlah untuk hadir berfirman bagi setiap kami. Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dipenuhi, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami boleh diutus ke dunia-Mu ya Bapa, untuk boleh hidup memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biar setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dan kiranya perenungan-perenungan hati kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dari Yohanes pasal 21. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mengakhiri begitu ya, rangkaian seri khotbah dari Injil Yohanes. Mungkin ada di antara kita yang bisa berkata, akhirnya ya selesai juga sampai di pasal terakhir begitu. Nah saudara, selama kita mengikuti seri khotbah dari Injil Yohanes ini, saya tidak tahu mungkin ada respon-respon, ada pemikiran di dalam hati dan pikiran saudara. Namun saudara, saya bersyukur saya boleh mengkhotbahkan Injil Yohanes ini pasal demi pasal. Saya coba ikuti kisah demi kisah, kisahnya Tuhan kita, saya ikuti. Dan kiranya Tuhan juga boleh mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hati saudara selama kita merenungkan Injil Yohanes ini. Nah saudara, kalau boleh saya memberikan sedikit pengantar sebelum kita masuk ke pasal 21. Saudara, pasal 21 ini merupakan penutup dari seluruh Injil Yohanes. Saudara, Injil Yohanes memiliki pembukaan, prolog, pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kemudian dilanjutkan dengan Book of Signs, kumpulan kisah-kisah yang berfokus kepada tanda-tanda yang Yesus lakukan. Pasal 1 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 50. Kemudian setelah itu ada Book of Glory, pasal 13 sampai akhir dari pasal 20. Saudara, kenapa disebut Book of Glory? Karena semua tanda-tanda yang Yesus lakukan yang dicatat di pasal-pasal sebelumnya mencapai klimaks ketika Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit meninggalkan kubur yang kosong. Dia dimuliakan, glorified ketika dia bangkit dan mati bagi kita. Dan saudara, karena setiap tanda ini sudah mencapai klimaksnya dan sudah memuliakan Yesus, saudara, bagian ini ditutup dengan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 seperti demikian. Memang masih banyak tanda, signs, mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Tapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Namun saudara, kalimat yang memang kesannya seperti penutup ini tidak menutup seluruh rangkaian dari Injil Yohanes. Pasal 21 saudara yang akan kita renungkan hari ini yang menjadi penutupnya. Tapi saudara, mungkin kita bisa bertanya, kenapa sih harus pasal 21? Kalau Yohanes di pasal 1 ayat 1 sampai 18 dia membuka kitabnya, Injilnya dengan begitu teologis. Kenapa dia mengakhirinya dengan serangkaian kisah, serangkaian peristiwa? Nah saudara, saya setuju dengan Eugene Peterson yang memberikan pendapatnya mengenai fungsi dari pasal 21 dari Injil Yohanes sebagai penutup. Saudara, Eugene Peterson mengatakan demikian. Ketika Yohanes menutup Injilnya, dia ingin memastikan bahwa setiap pembacanya memahami apa? Bagaimana hidup kebangkitan yang mulia itu, the glorious resurrection life, dihidupi di jalan-jalan melalui orang-orang seperti kita. Eugene kemudian menyebutkan beberapa profil dari jemaatnya begitu ya, seorang penjual daging, penjual roti, pembuat tempat lilin, dan juga bagi para pendeta, penginjil dan misionaris. Untuk mengalami dan terlibat di dalam hidup kebangkitan, kita tidak perlu menunggu sampai kita mati. Nah saudara, melalui setiap peristiwa di pasal 21 ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa hidup kebangkitan, resurrection life itu, hidup yang baru karena kuasa kebangkitan Yesus. Ada sesuatu yang dijadikan nyata and flash di dalam keseharian kita. Dan selalu mengambil tempat di dalam setiap ruang-ruang kehidupan kita. Saudara, jika salib Yesus menyatakan karya keselamatan itu sudah selesai, ya, maka kebangkitan Yesus menyatakan bahwa kisah hidup kita, orang-orang yang sudah percaya beroleh hidup di dalam nama Yesus, kisah hidup kita yang baru di dalam Yesus itu baru saja dimulai. Saudara, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Tuhan belum selesai
dengan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan para murid-muridnya. Karena itu dia menampakkan diri lagi kepada ketujuh muridnya. Yang dicatat oleh Yohanes 21 di dalam 3 ayat yang pertama. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Saya akan memandu dari slide di depan. Mari kita membaca Yohanes 21 ayat 1-3. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, Danau Tiberias atau Danau Galilea harusnya memberikan suasana yang at home ya, seperti di rumah. Khususnya bagi murid-murid Yesus yang mantan penjala ikan, mantan nelayan gitu ya. Nah saudara, saat itu ketika 7 orang murid itu berkumpul, mereka akan menangkap ikan atas usulan dari Simon Petrus. Kemudian mereka pergi, namun saudara, suasana di Danau Tiberias yang harusnya sejuk itu tidak menyejukkan bagi mereka. Saudara, semalam-malaman mereka bosan, mungkin mereka suntuk, mereka kesel. Kenapa? Mereka nggak dapat apa-apa. Mereka tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Nah saudara, ketika pagi tiba, matahari terbit. Aduh, mereka melihat, matahari terbit lagi, hari yang baru lagi. Biasa sajalah. Padahal saudara, di pinggir pantai, mereka tidak menyadari ada Yesus yang sedang berdiri di sana menunggu mereka. Saudara, Yesus tahu persis apa yang 7 muridnya lakukan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah seruan, "Guys, dapat ikan gak guys?" Ya. Tapi saudara, 7 murid ini mungkin dengan kesel, dongkol, ya moodnya gak enak. Tidak, ya, tidak dapat apa-apa. Namun saudara, Tuhan tahu betul apa yang murid-muridnya butuhkan. Karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata, memberikan solusi ya. "Tebar jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan ikan." Soalnya kalau kita jadi 7 murid ini, orang semalam-malaman gak dapet ya. Ini kenapa ada solusi yang aneh dari, orang di pinggir pantai itu gak tahu siapa gitu. Tapi saudara, di dalam hati kecil mereka juga merasa ini bukan solusi yang asing bagi mereka. Sepertinya kami sudah pernah mengalaminya gitu. Dan saudara, mereka melakukannya, mereka taat. Mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu mereka dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan, 153 ekor dan jala mereka tidak koyak. Dan saudara, seorang murid Yesus yang dikasihinya, Yohanes, langsung berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan, dia melakukan lagi keajaiban ini." Nah saudara, Petrus buru-buru turun menghampiri Tuhan Yesus, murid-murid yang lain membereskan perahu, jala mereka, tangkapan ikan yang banyak itu. Dan ketika mereka sampai di darat, ke-7 murid itu sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, sudah ada api arang dan di atasnya sudah ada roti dan ikan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, sampai sini mari kita renungkan sejenak apa yang terjadi di Danau Tiberias ini antara ke-7 murid itu dengan Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita bisa berpikir kenapa sih Tuhan Yesus itu menampakkan diri dengan cara seperti ini? Kenapa harus ketika murid-murid ini, ke-7 orang ini menjala ikan? Saudara ingat bahwa menjala ikan adalah keseharian dari sebagian murid Yesus, orang-orang Galilea. Saudara, menjala ikan adalah peristiwa yang sudah biasa dilakukan di dalam kehidupan murid-murid. Namun saudara, melalui peristiwa yang sudah biasa itu, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kebangkitannya, hidup karena kebangkitannya itu ada di dalam segala sesuatu yang terkesan hari-hari, sehari-hari biasa mereka lakukan. Saudara, kehidupan kebangkitan itu dibuat nyata and flash di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yesus akan berkata, hidupmu, kegagalanmu, kerja kerasmu, kelelahanmu, keberhasilanmu, semuanya ada di pandangan mataku. Dan semua itu adalah tentangku. Tentang pertolonganku, penyertaanku, pekerjaanku, pemeliharaanku di tengah semua keterbiasaanmu, kesehari-harianmu. Tuhan yang sudah bangkit, bukan Tuhan yang jauh dari hidup murid-muridnya. Tapi Tuhan yang membuat nyata kuasanya, pemeliharaannya, kebaikannya di dalam kehidupan mereka yang sehari-hari.
Dan saudara, Tuhan juga melakukan itu bagi setiap kita melalui kuasa Roh Kudus. Yesus yang sudah bangkit membuat nyata dirinya and flesh himself di dalam keseharian kita, rutinitas kita, hal-hal yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Nah saudara, hal-hal apa yang mungkin identik dengan keseharian kita? Hal-hal apa yang menjadi rutinitas kita setiap hari? Saudara, apakah itu mungkin ngantor, ya? Apakah itu mungkin deal dengan kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga? Apakah itu mungkin rutinitas kejar transportasi umum supaya nggak telat masuk kerja? Apakah itu mungkin deal dengan bawahan atau atasan kita di kantor atau di dalam bisnis kita? Saudara, apakah itu menyelesaikan tugas akhir di kuliah kita yang tidak pernah berakhir begitu? Dan saudara, apa rutinitas besok, minggu depan? Semua rutinitas yang sama berulang lagi, kita kembali kepada rutinitas yang sama, keseharian sama, kita sibuk tenggelam di dalamnya, dan kita merasa semakin jauh dari Tuhan. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun saudara, di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, di dalam rutinitas-rutinitas kita yang mungkin membosankan dan melelahkan, Tuhan hadir menjumpai kita, menyatakan kuasanya, pemeliharaannya, kebaikannya, pertolongannya di dalam segala kelelahan dan kelemahan kita. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa hidup baru karena kebangkitannya itu dibuat nyata and flesh di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam keseharian, hal-hal yang sehari-hari di dalam hidup kita. Saudara, itu babak yang pertama dari pasal 21. Dan saudara, sebelum kita masuk ke babak kedua dari pasal 21, saudara, kita perlu ingat setting ya dari momen sarapan Tuhan Yesus bersama dengan ketujuh muridnya. Saudara, ada api arang di sana. Bagi 6 murid Yesus yang lain kecuali Simon Petrus, mungkin itu hal yang biasa. Tapi bagi Simon Petrus, ini hal yang tidak biasa. Tapi sekaligus ini bukan kebetulan, saudara. Saudara, mari kita ingat Yohanes 18 ayat 18, saya akan bacakan. Waktu itu udara dingin. Karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan. Api arang, kalimat yang sama, kata yang sama. Dan menghangatkan badan. Petrus juga berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Dan kita tahu apa yang terjadi sebelum dan setelahnya. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, di dalam api arang, di tengah api arang yang pertama itu, Petrus hatinya tidak sehangat badannya. Hatinya begitu dingin dan gelap karena dia sudah menyangkal Tuhannya. Saudara, Petrus ketika menghadapi api arang yang kedua di pantai Danau Tiberias itu, saudara, mungkin dia merasa agak aneh, kikuk, awkward, sarapan bersama Yesus kok ada api arang yang sama. Namun saudara, di dalam kondisi seperti itu, di babak kedua ini Tuhan Yesus membawa Petrus untuk sebuah deep talk. Pembicaraan yang sangat mendalam antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Nah saudara, mari kita coba bayangkan ya, apa yang terjadi. Kita mungkin sudah hafal ayatnya, kata per kata, kalimat demi kalimat begitu. Tapi mari kita juga gunakan imajinasi kita untuk membayangkan apa sih yang terjadi di dalam 3 ayat ini, ayat 15 sampai 17. Saudara, di pantai yang sejuk itu di Danau Tiberias, Tuhan Yesus mengajak, setelah sarapan Tuhan Yesus mengajak Petrus jalan-jalan dengan langkah yang perlahan, kemudian mereka ngobrol. Dan di dalam obrolan itu Tuhan Yesus tiba-tiba bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara, sebuah pertanyaan yang wah, kok agak aneh ya. Tapi Petrus sedikit bersyukur, aduh untung bukan penyangkalanku kan yang ditanya ya. Ya sudah, aku jawab apa adanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian mereka jalan lagi saudara, 1 langkah, 2 langkah. Dan kemudian Yesus menanyakan pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Petrus bingung lagi, kok pertanyaannya sama lagi. Apakah kurang tegas? Oke, kali ini aku jawab dengan lebih yakin. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, saudara, kemudian mereka berjalan lagi dan tanpa Petrus duga di tengah obrolan mereka, Yesus melontarkan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Saudara, saat itu Petrus pun menghentikan langkahnya. Nafasnya begitu berat, waktu serasa melambat di sekitarnya. Dan tanpa dia sadari, air mata menetes di tepi matanya. Saudara, Petrus tahu betul 3 kali dia sudah menyangkal Tuhannya. Dan Tuhan memberikan 3 pertanyaan yang sama bagi dia. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kita bisa berandai-andai dan bertanya, kok pertanyaannya begitu sih? Kenapa harus apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Saudara, mungkin kita bisa berpikir Tuhan Yesus itu bisa memberikan pertanyaan lain. Tuhan Yesus bisa bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau berjanji tidak akan menyangkal aku lagi? Apakah engkau berjanji akan menunjukkan keberanianmu ketika imanmu ditantang? Saudara, Tuhan Yesus bisa memberikan 1001 macam pertanyaan untuk kegagalan Petrus. Tuhan Yesus bisa memberikan banyak sekali pertanyaan yang menghukum hati Petrus, menginjak-injak harga dirinya. Tapi Tuhan enggak melakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah memberikan pertanyaan yang jauh lebih dalam ke hati Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang seperti mengoperasi hati Petrus. Seperti seorang penulis berkata demikian, disinilah di dalam peristiwa ini kita melihat sang dokter agung melakukan operasi yang begitu menyakitkan, very painful but necessary, harus dilakukan bagi Petrus. Saudara, Yesus tahu bahwa penyangkalan Petrus lebih dalam dari sekedar tindakan dan ucapan mulutnya. Ini adalah masalah hati Petrus. Hati yang tidak lagi mencintai Yesus. Yesus tahu pada malam penyangkalannya, keberanian Petrus sudah runtuh, hatinya terguncang dengan begitu hebat. Tuhan Yesus tahu, cinta Petrus mengarah kepada hal yang salah, yaitu dirinya sendiri. Petrus lebih mencintai keselamatan dirinya dibanding mencintai Tuhannya yang akan mati bagi dia. Saudara, Yesus tahu Petrus akan gagal. Petrus akan diliputi oleh rasa bersalah yang begitu dalam karena penyangkalannya. Tapi Tuhan Yesus juga tahu, saudara, kegagalan Petrus adalah masalah hatinya yang sudah hancur karena dia gagal untuk mencintai Yesus lebih daripada apapun. Dan Tuhan Yesus tahu tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain selain mengerjakan operasi hati itu di dalam hati Petrus. Sebuah operasi yang penuh dengan anugerah, tapi tetap menyakitkan. Saudara, seorang penulis merefleksikan ini demikian. Operasi Injil, gospel surgery di dalam hati Petrus adalah anugerah. Selalu gratis, tapi tidak selalu mudah. Anugerah yang menghasilkan rasa sakit yang menebus Petrus. Redemptive pain. Karena mengubah hatinya yang sentimental menjadi hati yang bertobat. Hati yang berduka dan menangis dengan air mata dan kehancuran yang selalu terarah kepada Allah. Saudara, Yesus tahu operasi Injil di hati Petrus akan terjadi lagi. Petrus akan gagal lagi untuk mencintai Tuhannya. Rasul Paulus mencatat di Galatia 2 ayat 10-11. Namun Yesus tahu pada saat itu, di tepi Danau Tiberes itu, dia harus menyentuh hati Petrus. Dia harus menangkap hati Petrus. Dia harus mengoperasi hati Petrus begitu rupa dengan 3 pertanyaan itu. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus juga tahu, kalau dia sudah menangkap hati Petrus, dia sudah mengubahkan hati Petrus, maka dia sudah mendapatkan segala-galanya dari hidup Petrus. Termasuk, saudara, sebuah pengakuan dari hati Petrus. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, apakah kegagalan terbesar di dalam hidup kita? Adakah mungkin rasa bersalah di dalam hatimu yang membuat engkau merasa Tuhan tidak akan memaafkan saya dan Tuhan tidak akan mencintai saya lagi? Saudara, adakah keraguan di dalam hatimu yang membuat engkau berpikir bahwa Tuhan tidak akan bisa memahami sedalam-dalamnya isi hatiku? Saudara, ketahuilah dengan pasti
bahwa cinta Yesus tidak akan pernah gagal untuk dibuat nyata and flash di dalam hati kita. Cintanya yang tidak akan pernah gagal untuk mengambil tempat di dalam setiap ruang hati kita. Seberapapun dalamnya, seberapapun hancurnya, seberapapun terlukanya. Cinta yang tidak akan gagal untuk menangkap hati kita, mengoperasi hati kita, memulihkan hati kita. Sehingga kita hanya dapat mengaku, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara, operasi Injil, operasi hati itu sudah Tuhan Yesus lakukan bagi Petrus. Namun ini bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan Yesus belum selesai dengan Petrus. Karena di babak ketiga, Tuhan Yesus tidak hanya mengerjakan operasi Injil, tapi memberikan panggilan Injil, gospel calling itu bagi Petrus, saudara. Panggilan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah harga yang harus Petrus bayar. Sebuah panggilan yang menuntut hati Petrus untuk selalu fokus mengikut Yesus. Saudara, di dalam deep talk dengan Petrus, Tuhan Yesus memberikan 3 panggilan yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Panggilan yang menuntut harga yang begitu mahal dan fokus hati dari Petrus. Saudara, Yohanes 21 ayat 18-19 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini Tuhan Yesus katakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sebuah panggilan yang juga menuntut fokus hati dari Petrus yang waktu itu dia iseng, dia mau nanya, Yohanes nih yang ada di belakang saya, gimana nasibnya? Saudara, Yohanes 21 ayat 21-22 mengatakan ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya dia tetap ada sampai aku datang, apa urusannya denganmu? Kau ikutlah aku. Saudara, saya mencoba membayangkan ketika peristiwa ini terjadi. Ketika Petrus berusaha mencerna semuanya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan memberikan panggilan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan menyatakan harga yang begitu mahal yang harus aku bayar. Aku harus berkorban nyawa suatu saat nanti. Tuhan menuntut hatiku untuk fokus kepada dia, kepada langkah-langkahnya. Kemanapun dia pergi, aku akan ikut. Dan ketika Petrus berusaha mencerna, mengerti akan semua ini, dia melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus yang berbicara dengan dia. Dan dia merenung di dalam hatinya, Tuhan, sebesar inikah harga yang harus aku bayar? Semahal inikah harga yang harus aku bayar untuk mengikut-Mu? Saudara, kenapa harga dari menjawab panggilan Yesus begitu mahal? Kenapa Yesus menuntut fokus hati yang tidak terbagi untuk mengikuti Dia? Saudara, saya kira refleksi dari N.T. Wright mengenai hal ini sangat baik untuk menjelaskan akan hal ini. Mengapa harga panggilan itu begitu mahal? Mengapa Tuhan Yesus menuntut fokus hati dari Petrus dan juga dari setiap kita sebagai murid-muridnya? Saudara, saya adaptasi refleksi dari N.T. Wright dan menerjemahkannya secara bebas ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya mencoba membacakannya dengan perlahan supaya kita bisa perhatikan dengan baik. Menggembalakan kawanan domba Kristus adalah sebuah panggilan untuk serupa dengan Yesus. Serupa dengan hatinya yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang menjadi sahabat dan pendoa bagi para pendosa. Serupa dengan jalan penderitaannya. Supaya kita dapat melihat, mendengar, dan merangkul penderitaan dunia. Serupa dengan tangan Sang Gembala Agung yang selalu memberi nutrisi rohani bagi setiap jiwa yang lapar dan haus akan Dia. Serupa dengan jejak kakinya yang menyusuri jalan-jalan sempit dan menjumpai orang-orang yang lapar,
menyusuri setiap rumah di mana anak-anak diabaikan oleh orang tuanya, mengikuti jejak Yesus yang menyusuri tempat-tempat ibadah di mana agama hanya menjadi terapi belaka untuk luka-luka hati manusia, menyusuri terangnya kota ataupun gelapnya pedesaan di mana Injil belum dikenal di sana. Mengikuti jejak Yesus yang menyusuri kehidupan pernikahan yang kehilangan kasih dan kehidupan orang-orang single yang merindukan kasih. Mengikuti jejak Yesus yang menyusuri sibuknya perkantoran sampai gemerlapnya dunia malam. Yesus memanggil kita untuk berada di mana Dia berada. Untuk mengambil tempat di setiap ruang hidup manusia dan menggembalakan mereka dengan membuat nyata and flash kabar baiknya. Katakan kepada mereka, ada Yesus yang begitu mengasihi mereka dan sudah mati bangkit bagi mereka. Ada hidup baru yang patut untuk dirayakan ketika mereka datang dan percaya kepada Yesus. Dan jangan hanya melalui kata-kata, tapi buat kata-kata itu menjadi nyata. Let those words and flesh once more melalui hidup kita. Melalui memberi hati kita untuk mendengar dan turut merasakan luka hati mereka. Memberikan tangan kita untuk menolong dan merangkul kelemahan mereka. Memberi talenta kita untuk memperlengkapi mereka berkarya di tengah dunia. Memberi seluruh hidup kita untuk melayani mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Saudara, untuk menjawab panggilan Tuhan yang seperti ini, menggembalakan kawanan dombanya. Adakah harga yang lebih pantas selain memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan? Untuk menjawab panggilan Tuhan yang seperti ini, apakah terlalu sulit untuk memiliki fokus hati yang tidak terbagi kepada jejak-jejak Tuhan? Kemanapun Dia pergi, kita akan mengikut Dia. Saudara, saya sendiri bergulat gelisah di dalam hati saya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan saya pun lalu bertanya, Tuhan bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa menggembalakan domba-dombamu? Bagaimana caranya saya bisa membayar harga yang begitu mahal? Bagaimana fokus hati saya bisa tidak terbagi dan terus konsisten mengikuti kemanapun engkau pergi, mengikuti jejak-jejakmu? Bagaimana setiap kita, saudara, menjawab panggilan Tuhan yang seperti ini? Saudara, ketika saya memikirkan mengenai semua pertanyaan bagaimana ini, saya teringat momen ketika saya ditabiskan sebagai pendeta. Semalam saya mencoba untuk membaca kembali 6 poin ya dari janji penabisan saya dan juga membaca khotbah sulung saya. Dan saudara, satu hal dari khotbah sulung saya menjadi perenungan saya berkaitan dengan panggilan Tuhan ini. Menjadi pendeta bukan akhir dari segala-galanya. Saudara, bagi saya inilah jawaban Tuhan untuk setiap pertanyaan bagaimana yang menggelisahkan hati saya. Saudara, menjadi seorang pendeta bukan berarti saya berhenti menerima operasi Injil dari Tuhan. Saudara, akan ada waktu-waktu dan sudah ada waktu di mana Tuhan harus membasuh hati saya, menjahit hati saya, mengoperasi hati saya karena saya terluka. Saudara, ada waktu di mana saya perlu operasi besar dari Tuhan karena saya gagal untuk memuliakan Dia dan lebih memuliakan diri saya sendiri. Saudara, operasi-operasi hati itu akan terus terjadi supaya hati saya semakin serupa dengan hati Kristus. Supaya hati saya tidak kehilangan fokus kemana Tuhan pergi, saya akan pergi. Siapa yang Tuhan kasihi, akan saya kasihi. Kemana misinya Yesus, saya akan ikut. Saudara, menjadi pendeta bukan berarti saya berhenti untuk bertobat setiap hari. Saudara, di dalam keseharian saya, di dalam rutinitas saya, mungkin ketika saya nyetir mobil, berhadapan dengan istri dan anak saya, berhadapan dengan saudara-saudara atau orang-orang asing yang mungkin saya temui. Saudara, ada kalanya apa yang saya lakukan tidak membuat nyata siapa Kristus, tapi malah membuat nyata keinginan daging saya sendiri. Saudara, saya perlu bertobat untuk semua hal itu. Ada waktu di mana ketika Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan kepada saya, tapi saya lebih percaya kepada kemampuan saya, kepada jala saya yang bisa koyak, kepada tongkat gembala saya yang bisa patah. Saudara, Tuhan tahu semua cara pelayanan yang saya lakukan untuk diri saya sendiri, versi saya sendiri, semua itu akan gagal di mata Dia, walaupun berhasil di mata manusia. Dan saudara, saya perlu bertobat
untuk semua itu. Saya perlu membayar harga dengan membuang ego saya, membuang segala macam cara pelayanan yang saya pikir baik, tapi ternyata tidak menyenangkan Tuhan. Nah, saudara, menjadi pendeta bukan berarti saya berhenti mendengar suara Tuhan memanggil saya. Kau ikutlah aku. Saudara, ada waktu di mana Tuhan memanggil saya untuk mengingat teman-teman kuliah saya yang belum percaya. Ada waktu memanggil saya kepada orang-orang yang saya temui di coffee shop, pekerja-pekerja yang lelah, pekerja-pekerja yang jenuh dan bosan. Dan Tuhan memanggil saya untuk memulai pembicaraan dengan mereka. Saudara, waktu di mana Tuhan memanggil saya untuk melangkah dan meminta maaf kepada anak saya yang kesal dan sedih karena saya marah. Saudara, saya perlu terus mendengar panggilan Tuhan itu. Kau ikutlah aku. Bagi saya, menjadi pendeta bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari kisah Tuhan dalam hidup saya. Menjadi pendeta adalah satu titik baru di dalam hidup saya, di mana Tuhan menyuarakan panggilannya lebih keras. Kau ikutlah aku. Titik di mana Tuhan akan melanjutkan terus operasi Injilnya, operasi hatinya di dalam diri saya. Mengubah saya semakin serupa dengan hati Dia. Mengubah kasih saya, cinta saya untuk selalu terarah kepada Dia. Saudara, Tuhan akan terus mengarahkan mata saya untuk melihat apa yang Dia kasih. Melihat jejaknya kemanapun Dia pergi, dimanapun Dia berada. Saya akan berada di sana. Nah, saudara, Tuhan juga melakukannya. Bagi setiap kita, Tuhan belum selesai dengan kehidupan setiap kita. Saudara, Injil Yohanes diselesaikan dengan perkataan demikian. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jika semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Saudara, di satu sisi kita melihat kalimat ini betul sudah menutup Injil Yohanes. Tapi saudara, di sisi lain kita melihat bahwa masih banyak lagi yang akan Tuhan lakukan bagi kehidupan saudara-saudara. Masih banyak kisah yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Saudara, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Karena hidup yang baru dari Yesus akan selalu dibuat nyata di dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan Yesus akan membawa kita mengambil tempat dimanapun di setiap ruang kehidupan manusia yang kita temui. Tuhan Yesus akan membuat nyata pemeliharaannya, kasihnya, penyertaannya itu melalui kehidupan kita, saudara. Dan saudara, Dia akan terus menerus memperbarui hati kita. Cintanya Tuhan akan selalu mengambil tempat di dalam setiap sudut hati kita untuk mengoperasi hati kita lagi dan lagi. Pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Itu akan terus ada di dalam hati kita, mengoperasi hati kita. Panggilannya, kau ikutlah aku, akan terus bergema di dalam hati kita. Supaya kita terus mengikuti jejak-jejak Tuhan dimanapun Dia berada. Dan Tuhan memanggil kita, saudara, memanggil kita semua untuk mengikuti panggilannya dimanapun Tuhan ada. Di kantor kita, di rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita, di saat kita di dalam keramaian di mall atau di dalam restoran, di saat kita liburan menikmati tempat wisata, dimanapun Dia berada, Dia akan memanggil kita. Kau ikutlah aku dan buat nyata Injilku melalui hidupmu. Saudara, panggilan Tuhan bagi kita betul adalah panggilan yang berat. Tapi Tuhan juga tahu siapa kita. Seperti Tuhan tahu siapa Petrus, betapa dia sudah gagal untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan juga tahu bagaimana Petrus akan memenuhi panggilan Tuhan itu. Dan juga Tuhan mengenal setiap saudara dan saya. Tuhan mengenal bagaimana kita telah gagal untuk mencintai Dia. Tapi Tuhan juga tahu bagaimana Dia mengoperasi hati kita untuk boleh membentuk kita kembali mencintai Dia lebih daripada apapun. Nah, saudara, satu hal saja yang perlu kita lakukan. Serahkan hidup kita kepadanya. Biarkan Dia mengoperasi hati kita. Biarkan Dia menggemakan terus panggilannya di dalam hati kita. Kau ikutlah aku. Ikutlah kemanapun Tuhan berada. Dimanapun Tuhan berada. Tuhan, aku mau ada di sana untuk menjawab panggilan. Sudah melalui 2 pertanyaan refleksi berikut. Mari kita berdoa merenungkan firman Tuhan di hadapan Dia yang sungguh mencintai kita. So, yang pertama, mari kita bertanya hal apa yang belum kita bereskan dengan Tuhan dan membuat kita sulit untuk mengasihinya.
Saudara, biarkan Tuhan Yesus Sang Dokter Agung itu membereskan semuanya. Biarkan dia mengoperasi hatimu, menangkap hatimu, mendapatkan hatimu, dan menjadikan hatimu baru. Hati yang hanya mengasihi dia melebihi yang lain. Saudara, yang kedua, dalam hal apa Tuhan ingin kau mengikutnya dan fokus menjalani panggilannya. Sudah mungkin Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat di dalam pekerjaanmu. Mungkin Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang kau ajar di sekolah. Mungkin Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, atau mungkin bagi keluarga terdekatmu. Jejak Tuhan sudah ada di sana. Tuhan ada bersama dengan mereka. Apakah engkau mau ikut Tuhan melayani mereka? Biarkan Yesus Sang Gembala Agung itu mengarahkanmu, memperlengkapimu. Dan satu hal saja yang perlu engkau lakukan. Serahkan hidupmu kepadanya. Tidak ada harga yang lebih pantas selain hidup kita bagi Tuhan. Tidak ada yang lebih pantas selain mengarahkan terus fokus hati kita hanya kepada jejak-jejak Tuhan. Di mana Tuhan berada, aku mau berada. Di mana Tuhan melayani jiwa-jiwa, aku mau berada di sana. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu setiap isi hati kami. Kelemahan kami, jeritan kami, kesakitan kami, kegagalan kami. Karena kami gagal untuk mencintai Tuhan selama ini. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan, inilah hati kami di hadapan Engkau. Hati yang siap, hati yang rela untuk dioperasi oleh Tuhan. Tuhan, tangkaplah hati kami. Kami sudah memberikannya bagimu. Dan kalaupun ada masa-masa waktu-waktu di mana kami lari dari Engkau, Tuhan, tangkap kami kembali. Operasi lagi hati kami. Supaya hati ini boleh semakin mencintai Engkau lebih dalam lagi. Lebih besar daripada apapun. Hati ini boleh mengikuti, mata ini boleh melihat kemana Engkau pergi. Dan kami mau menjawab panggilan-Mu untuk menggembalakan setiap jiwa yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, ubahkan hati kami. Tuhan, lihatlah hati kami. Dan kami mau mempersembahkan hati ini kepada Engkau ya Tuhan. Untuk menjawab panggilan-Mu bagi setiap kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.